Saya mau bertanya satu dulu. Kalau memang alasan pembangunan IKN untuk memeratakan pembangunan, yang tadinya kan memang di Pulau Jawa yang paling pesat, dibangun di Sulawesi, di Kalimantan Timur, itu apakah otomatis akan memang membawa bandul pembangunan itu lebih ke arah timur, jadi lebih merata? Hitung-hitungannya bagaimana? Hitung-hitungannya pasirnya dari mana? Pasir. Konstruksinya, besi bajanya dari mana? Dari Jawa. Tenaga kerjanya? Dari luar negeri. Oh. Saya Ya, tidak jadi, sebut negaranya. Kita harus bedakan mana kritik yang sifatnya fundamental, bahwa memang pembangunan antara Jawa versus luar Jawa belum tentu jawabannya adalah IKN. Oke. Dengan yang proses yang ada sekarang ya. Kemudian kita juga harus pisahkan mana yang kritik sifatnya lebih ke arah sifat yang sifatnya undang-undang, prosedural. Karena kalau di situ saja sudah banyak masalah tuh. Mulai dari misalnya partisipasi publiknya. Undang-undang IKN ya? Undang-undang IKN. Kemudian ada pasal di Undang-Undang IKN yang direvisi itu bahwa Undang-Undang IKN bisa menganulir pasal-pasal atau undang-undang lainnya. Gitu ya. Kemudian juga di dalam undang-undang memang tidak dijelaskan juga di dalam IKN tahun berapa IKN harus selesai. Bukannya 2045 targetnya kan itu kan 466 triliun itu? Tapi kan di dalam undang-undang tidak ada eksplisit tahun berapa. Jadi kita mau bangun IKN 200 tahun ke depan juga nggak ada masalah. 2045 ya sering disebut-sebut. Ya itu kan rencana yang sekarang. Tapi kalau kita balik lagi ke masalah hukum, konstitusi, di situ ada ruang untuk oke, kita bilang yang namanya IKN, tapi bisa jadi ditunda 200 tahun lagi. Itu bisa, di situ ada celah di situ. Kalau sama-sama kita taat hukum. Nah, tetapi ini kalau ketemu antara masalah fundamental yang IKN belum tentu bisa menjawab kebutuhan ekonomi dan ketimpangan. Sementara di undang-undangnya juga ada beberapa celah ini yang bisa kemudian menjadi karet gitu ya. Ini kalau bertemu, ini saya khawatir. Presiden siapapun yang terpilih ke depan itu justru akan mengambil jalan pintas Perpu. Untuk? Contohnya, dia tidak bisa menjawab masalah kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena masyarakat mungkin punya kebutuhan yang lain. Ada makan siang gratisnya Pak Prabowo misalnya, gitu ya. Itu butuh anggaran 400 triliun. Nanti kan akan hitung-hitungan mana yang lebih prioritas. Oke dah kalau gitu kita perpanjang IKN. Setiap tahunnya pemerintah hanya keluar 100 juta rupiah. Boleh nggak? Dibolehkan juga di dalam undang-undang, nggak ada masalah. Selama investor juga belum masuk ke sana kan gitu ya. Jadi Perpu itu bisa jadi salah satu hal yang akan mungkin terjadi. Dan Perpu itu adalah produk legislasi juga yang kemudian sah secara hukum, taat konstitusi juga, dengan kondisi ada mendesak. Salah satu hal lagi yang menjadi catatan, selain masalah ekonomi hitung-hitungannya adalah soal masalah deforestasi dan masalah konflik agraria. Ini kan juga salah satu kritiknya yang terkonfirmasi. Berapa banyak masyarakat yang sampai sekarang lahannya masuk di dalam area IKN. Ya, dan itu jumlahnya tidak kecil. Kemudian membangun kota di tengah hutan. Itu yang membuat susah investor juga untuk masuk. Karena mereka menilai standar lingkungannya kok jadi turun. Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian pembangunan yang sudah sangat besar ini, sampai saat kita bicara ini kan sudah puluhan triliun ya, sudah digelontorkan. Kemudian mau seperti apa? Kita akan tetap lanjutkan, pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.